Baik, dengan mengucapkan bismillah kita buka pertemuan kita, tentang atau manajemen risiko. Nah, di sini mata pelajaran kita manajemen risiko terdiri dari 2 SKS. Konsep dasar manajemen risiko. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa saja sih yang kita akan ajarkan. Jadi sebenarnya hanya ada 11 ya topik, tapi sebenarnya bisa kita pecah-pecah lagi, tapi cukup 11 dulu. Pertama, materi pertemuan kita adalah konsep dasar manajemen risiko. Kedua, proses manajemen risiko. Jadi prosesnya bagaimana? Pengendalian risikonya bagaimana? 3. Dan keempat, pembiayaan risiko. Bagaimana pembiayaan risikonya? Dan kelima, dasar hukum kontrak asuransi. Jadi ujung-ujungnya untuk mengendalikan risiko dengan diadakannya asuransi. Keenam, karakteristik proses asuransi dan ruang lingkup asuransi kerugian. Sebenarnya ini bisa kita lihat ada asuransi kesehatan, ada asuransi kerugian. Kemudian dasar-dasar dan ruang lingkup usaha asuransi jiwa dan kesehatan. Dan ke-8, kontrak asuransi jiwa dan kesehatan dalam peranan asuransi jiwa dalam dunia usaha. Dan ke-9, reasuransi manajemen risiko, yaitu mengasuransikan kembali perusahaan asuransi tersebut. Kemudian ke-10, masalah khusus dalam manajemen risiko, dan 11, biaya perhitungan jumlah pertanggungan. Nah, di sini ada 11 kali pertemuan, akan tetapi ditambah dengan UTS dan UAS itu ada 12, 13, 14, 11, 12, 13 ya, 13 pertemuan. Akan tetapi nanti kita bisa pecah misalnya tentang dasar ruang lingkup usaha asuransi dan asuransi jiwa dengan kesehatan, itu beda ya. Kemudian nanti ada asuransi jiwa, asuransi dan ruang lingkup asuransi kerugian. Juga itu ada perbedaannya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertama, ada baiknya Ibu menerangkan bahwa dalam pertemuan-pertemuan kita, setiap masuk ke materi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kalian dibagi kelompok menjadi 10 kelompok. Dan 10 kelompok itu nanti presentasi ke dalam YouTube ya, presentasi dalam YouTube, diupload di YouTube sehingga mahasiswa lain bisa menonton atau melihat presentasi kalian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kelas dengan cara daring. Nah, disitulah mahasiswa akan diskusi dan waktunya akan lebih bebas lagi ya. Itulah tugas kita. Nah, kemudian ini mata kuliah 2 SKS. Ya, baik, dengan mengucapkan bismillah maka kita buka pertemuan kita untuk dasar atau konsep dasar manajemen risiko. Kita lihat risiko dan ketidakpastian. Apakah antara risiko dan ketidakpastian itu adalah sama? Ya, jelas tidak. Risiko tidak sama dengan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah penyebab timbulnya risiko yang merugikan. Nah, itu karena ketidakpastian disitulah akan menyebabkan timbulnya risiko yang merugikan. Misalnya kita akan mengirim suatu barang ke suatu daerah ya, katakan ke Surabaya, kita mengirim buah-buahan ke sana. Nah, karena kita tidak tahu ketidakpastian waktu sampai ke sana, apakah udaranya bagus, apakah udaranya bersahabat. Nah, inilah yang membuat risiko. Tadinya kita anggap sampai ke Surabaya itu hanya 2 hari, katakan kalau naik kapal laut ya. Ternyata akan tetapi
tidak 2 hari, lebih pada 2 hari. Nah, itulah ketidakpastian. Ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang akan menimbulkan risiko. Nah, bentuk ketidakpastian itu bisa ketidakpastian ekonomi. Nah, ketidakpastian ekonomi itu yang bagaimana? Ya, dalam keadaan ekonomi, misalnya harga naik, ya, kemudian kekurangan apa, itu yang membuat ketidakpastian ekonomi. Kemudian kita lihat ketidakpastian alam. Ya, alam juga tidak bisa kita pastikan. Misalnya tadi siang panas, tiba-tiba jam 12 itu mendung. Nah, ini juga ketidakpastian. Ketidakpastian perilaku manusia. Ini juga sering terjadi. Ketidakpastian tingkah laku atau perilaku manusia. Ini yang membuat ketidakpastian. Jadi dari segi ekonomi, dari segi alam, dan juga dari segi tingkah laku manusianya sendiri. Kita lihat pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian atau risk is the possibility of loss. Ini yang kita sebut dengan risiko, yaitu kemungkinan kerugian. Kedua, risk is uncertainty, yaitu risiko adalah ketidakpastian. Jadi risiko itu adalah tidak kepastian. Ada lagi yang mengatakan bahwa risiko itu merupakan penyebaran dari hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Atau yang keempat, dikatakan bahwa risiko adalah probabilitas atas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Yaitu kita sebut dengan pengertian risiko. Kita lihat lagi di sini bahwa di dalam karakteristik risiko biasanya merupakan ketidakpastian atau terjadi suatu peristiwa, ya, atas terjadi suatu peristiwa, atau merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Karena ketidakpastian maka akan menimbulkan kerugian. Nah, bentuk atau wujud risiko. Pertama, kerugian atas harta atau kekayaan atau penghasilan, yaitu. Kedua, penderitaan bagi individu. Dan ketiga, tanggung jawab hukum. Serta keempat, kerugian karena perubahan kondisi pasar ya. Baik, kita lanjutkan. Yaitu kita masuk konsep penting berkaitan dengan risiko. Ada peril, ada hazard, ada exposure. Nah, kalau peril yaitu suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadi suatu kerugian. Misalnya, kita pedagang buah-buahan, pedagang gorengan. Di situ ada dekat gas ya. Nah, itulah akan mengakibatkan peristiwa yang dapat menimbulkan terjadi suatu kerugian. Karena kita sembarangan membuang apa sehingga timbullah kerugian tadi. Hazard yaitu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu peril. Tadi karena dia jual goreng-gorengan, dia taruh di situ minyak tanah untuk menggoreng ya. Kalau dulu kan pakai minyak tanah atau pakai gas sekarang ya. Nah, itulah yang membuat kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Kalau exposure adalah keadaan atau objek yang mengandung kemungkinan terkena peril, sehingga terjadi objek dari penanggulangan risiko. Jadi exposure itu adalah keadaan atau objek yang mendukung kemungkinan terjadinya peril. Tadi kita katakan bahwa peril itu adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya kerugian. Nah, kita akan menjelaskan 4 jenis hazard. Pertama ada physical hazard, yaitu suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat memperbesar terjadinya kerugian. Ya, kalau moral hazard, suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup, dan kebiasaan dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril. Nah, itu udah moral hazard tuh buang rokok sembarangan ya.
Nah, kalau moral hazard, suatu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan cerobohan memungkinkan timbulnya peril. Jadi misalnya saya punya mobil, saya sudah asuransikan, ya. Jadi saya bawa mobil seenaknya saja. Itu kondisinya karena saya yakin bahwa mobil saya ada jaminannya. Itu adalah moral hazard, kecerobohan ya. Kemudian legal hazard, suatu kondisi penggabaian atau atas peraturan undang-undang yang bertujuan melindungi masyarakat sehingga mempercepat terjadinya peril. Misalnya gini, ke dalam perjalanan ke puncak, naik turun dan sebagainya itu ya, muter-muter, di situ ada aturan bahwa tidak boleh ngebut, katakan gitu ya. Hanya berapa kilometer per jamnya. Tapi karena kita pikir ya udahlah sepi kita ngebut aja, ternyata ada mobil lagi yang turun dari atas. Itu yang membuat legal hazard. Nah, kemudian kita masuk lagi, apa sih itu sebenarnya resiko? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada bermacam-macam resiko ya. Ini kecil sekali. Resiko menurut sifatnya ada risiko murni, ada risiko spekulatif, ada risiko fundamental, ada risiko khusus, dan ada risiko umum. Nah, kemudian menurut pengalihannya ada risiko yang dapat dialihkan, ada risiko yang tidak dapat dialihkan. Kemudian menurut sumber penyebabnya ada risiko intern, ada risiko ekstern. Nah, kita lihat risiko menurut sifatnya. Risiko murni atau risiko tidak disengaja adalah risiko yang bila terjadi menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Contohnya risiko kebakaran, risiko pencurian, risiko bencana alam, dan lain-lain. Kemudian risiko spekulatif, risiko yang disengaja atau risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar ketidakpastian memberikan keuntungan padanya. Jadi misalnya spekulatif lah, karena dia rugi berdagang maka dia dibakar ya tokonya karena dia spekulatif supaya mendapat ganti ya. Risiko fundamental adalah risiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkannya pada seorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang tetapi banyak orang. Contoh banjir, ya, angin, topan dan sebagainya, itu risiko fundamental. Ada risiko khusus, ada risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya lebih mudah diketahui penyebabnya. Itu contohnya adalah tabrakan mobil, jatuhnya pesawat, kapal kandas dan sebagainya, itu risiko khusus. Kemudian ada risiko dinamis. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan atau kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Contohnya risiko keuangan, risiko transaksi, ya dinamis kan, banking, risiko penerbangan luar angkasa, dan lain-lain. Nah, kebalikannya dari risiko dinamis ada risiko statis, risiko misalnya risiko hari tua atau risiko sakit dan sebagainya, itu risiko statis. Kita lihat risiko menurut pengalihannya. Ada risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko yang dapat dialihkan pada pihak lain dengan dipertanggungkan suatu objek yang dapat dikenakan risiko pada pihak lain atau perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi sehingga semua kerugian terjadi ditanggung atau pindah pada pihak perusahaan asuransi. Karena kita udah bayar iuran ya, premi itu. Kemudian risiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu risiko yang tidak dapat dialihkan pada pihak lain, tidak dapat diasuransikan. Umumnya risiko jenis ini adalah risiko spekulatif. Jadi tidak bisa kita alihkan. Risiko menurut sumber penyebabnya. Ya, simbol penyebab timbulnya risiko tersebut yaitu dari risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri.
Contohnya kerusakan aktivitas karena ulah karyawan, kecelakaan kerja dan sebagainya. Itu risiko intern. Risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya persaingan usaha, fluktuaksi harga, pencurian, penipuan, perubahan peraturan dan sebagainya. Itu risiko ekstern. Kita lagi lihat manajemen risiko. Tadi kita udah bicara risiko-risiko, sekarang kita gabungkan manajemen risiko. Adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko, terutama yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau keluarga atau masyarakat. Itu disebut manajemen risiko menurut pelaksanaan fungsinya. Jadi mencakup kegiatan perencanaan, mengorganisasi, menyusun, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Itu kita sebut manajemen risiko. Baik, tahap-tahap dalam implementasi manajemen risiko. Pertama, kita harus bisa mengidentifikasikan risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Jadi, manajer risiko harus bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Kedua, mengevaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari severity-nya, nilai risiko dan frekuensinya. Kita mengadakan evaluasi masing-masing risiko. Dan ketiga, pengendalian risiko. Dalam tahap ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengendalian fisik atau risiko dihilangkan, risiko diminimalisasikan, dan pengendalian finansial, risiko ditahan, risiko ditransfer. Mengendalikan risiko. Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan risiko? Yaitu pertama meminimasi risiko dilakukan dengan upaya untuk meminimumkan kerugian. Misalnya dalam produksi, peluang terjadinya produk gagal dapat dikurangi dengan pengawasan mutu. Jadi misalnya kita memproduksi suatu barang, tapi kalau supaya tidak gagal, dia harus ada yang mengawasi mutu atau quality control. Kemudian mengendalikan risiko adalah kedua, menahan sendiri risiko berarti menanggulangi seluruh atau sebagian dari risiko. Misalnya dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan. Jadi ada menahan sendiri risikonya. Jadi dia yang mengatasi sendiri dengan cara misalnya membentuk cadangan dalam perusahaan untuk menghadapi kerugian maka terjadi restitusi tak sendiri. Jadi membiayain risiko sendiri atau disebut restensi risiko. Kemudian mengalihkan transfer risiko dilakukan dengan memindahkan kerugian risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi. Inilah mengendalikan risikonya, bisa meminimalisasikan, artinya kita sangat hati-hati atau menahan sendiri. Kemudian kita yang kalau ada kerugian kita yang menanggung atau mengalihkan transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Nah, pentingnya mempelajari manajemen risiko, saya rasa sangat penting ya. Ini ya, dilihat dari segi sisi sebagai anggota organisasi, dilihat dari sisi sebagai individu, ini sangatlah penting. Baik, sudah berakhir pertemuan kita untuk manajemen risiko dan akan kita lanjutkan diskusi dalam daring. Tadi saya sudah katakan bahwa setiap mahasiswa dibagi menjadi 10 bagian dan kemudian mempresentasikannya. Baik, dengan berakhirnya perkuliahan kita hari ini, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.